Para pemirsa, ketemu lagi dengan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, suyanto.id. Kita saat ini masih bersama dengan Ustadz ilmuwan dan juga budayawan Dr. Zainal Mutakin Sofro, ahli ilmu faal manusia. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gajah Mada. Nah, jangan lupa klik subscribe dan share konten ini ke sanak saudara, supaya sanak saudara kita, teman kita memahami bagaimana menempuh hidup yang memiliki kesehatan secara holistik. Nah, kali ini kita akan menampilkan tema, yaitu apa yang diderita oleh orang yang ketika dia menyandang hipertiroid dan tiroid sekaligus saja. Tiroid dan hipertiroid itu saya kira mirip-mirip dan berada pada sisi diametral ya. Seperti selatan, utara, atas, bawah gitu mungkin. Nanti Dokter Zainal yang akan menjelaskan. Dan kalau video ini sampai ke Anda, ini adalah berkat sentuhan kreatif dari editor channel kita, yaitu Mas Teguh Heriwiono. Dan beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, kita ketemu lagi dan akan menyampaikan informasi sangat manfaatnya besar, informasi medis dan bagaimana cara menyikapinya terhadap, ya bukan penyakit lah, fenomena lah. Saya memandang fenomena itu adalah tiroid dan hipertiroid. Apa dok itu? Makanan apa dok itu dok? Su- Terima kasih Prof. Jadi sebetulnya tubuh kita ini banyak memiliki kelenjar, Prof. Nggih, Yang sudah kita dengar bersama misalnya kelenjar anak ginjal atau adrenal. Ini adrenal. produknya itulah adrenalin, nggih, yang bisa memicu detak jantung lebih cepat. Nggih. Yang kedua, kita hari ini diperdengarkan satu istilah tiroid, ya. Itu yang lazim dikenal di masyarakat itu kelenjar gondok, Prof. Gondok ya. Ya. Sehingga letaknya tentunya di leher, Ya, ya. ya. Membesar itu dok ya. Yang besar, ya. Dan yang jelas, Prof, kalau orang itu merasa jengkel itu gonduk, nah itu. Oh, iya. Gondok, jadi ada kaitan Ya, dengan emosi. Nah, kelenjar gondok ini produknya adalah tiroksin, Prof. Ya, teroksin. tiroksin, ya. Oh, Dan itu kalau mau dipelajari lebih lanjut ada T3 dan T4. Dan itu lagi-lagi, Prof, hmm, kelenjar yang memproduksi hormon tiroksin tadi memang diperlukan untuk metabolisme tubuh, Prof. hmm. Ya. Sehingga wajar kalau produksinya terlalu tinggi, ya walaupun makan banyak kok nggak pernah gemuk ya, Prof. Ya, ya. Artinya, Ya. artinya asupan itu langsung dimakan oleh hormon itu lah, tiroid itu dok. Nah, hormon itu sebagai apa ya, perantara sajalah untuk proses Oh, pengolahan bahan-bahan makanan tadi, Prof. hmm, Untuk bisa tersaji sebagai energi, ya. hmm, Yang paling menarik, Prof, ini pengalaman nih, Prof. Waktu kami diminta mengukur physical work capacity pasien, ya, itu dengan sepeda namanya ergo cycle. Nah, hmm. minta maaf, Prof, kami agak lengah waktu itu. Ya. Jadi detak jantungnya pasien ini sudah di atas 100 itu. Dalam keadaan duduk saja loh, Prof. Hmm, hmm, Kita minta untuk mengayuh sepeda. Nah, ternyata eh, supervisor itu tahu itu, Prof. Ya. hmm. Ya, pasien itu sudah terlanjur saya minta pulang, Prof. Ya. Oh ya, ya. Terus beliau mengatakan, loh, dalam keadaan duduk saja sudah
detak jantungnya begitu tinggi, kita perlu pikirkan ini adanya hormon tiroksin tadi yang lebih, gitu, Prof. Nah, Hmm. ini jadi pengalaman yang menarik itu. Jadi sekali lagi, Prof, pengalaman, the experience is the best teacher. Saya tuh sampai dimarahi loh, Prof. Gitu. Hmm. Pasien begini kok dipulangkan. Hmm. Alhamdulillah, Prof, saya itu kan tidak tahu kalau beliau marah karena marahnya dalam bahasa Jerman, Prof. Sehingga saya mendapat apresiasi dari lingkungan. Ya, orang Indonesia itu orangnya sabar. Ya, dan Biarpun kemudian dimarahi kok ya masih gelenda-gelenda, senyum-senyum. karena anu dok, ada pola komunikasi seperti bolot itu loh dok. Berkata dia, oh Masya Allah. Sampai ada istilah loh, Prof. Ya. Berbahagialah bagi mereka yang tidak tahu ya. Ya. Jadi saya kira, Prof, ini tiroks ini penting sekali. Dan yang penting tadi Prof sudah ngendika ada penyakit gondok. Ya, gondok itu kan kelihatan membesar itu kelenjarnya, Prof. Hmm. Kan bisa sampai kangserah loh, Prof. Wow, Kangserah itu apa bahasa Indonesianya, Prof? menurun ya, glember-glember loh. Gember-gember sampai ke telapak kaki loh, Prof. Dulu loh. Jadi seperti belalai Sampai gajah, Prof. ada dok, sampai jadi panjang dong. Ada, saya dulu pernah ke pelosok itu ya, Hmm. yang masuk ke wilayah kurang yodium, Prof. Hmm. Ya, kurang yodium sehingga salah satu bentuk kompensasi supaya tubuh ini ya tetap memiliki kadar yang tidak terlalu rendah, Prof. Hmm. Maka kelenjar itu bertambah banyak. Ya. Jadi yang lazim kan cuma membesar aja di Hmm. leher, Prof. Ya. Tapi kalau itu yang memang daerah yang betul-betul kurang yodium, Prof. Ya. Hmm. Itu kelenjarnya menyesuaikan diri, Prof. Oh, Ya. jadi kalau orang kurang garam yodium itu terancam bisa punya masalah dengan tiroid itu tadi dok. Betul, Prof. Dan ini minta maaf, Prof. Ini akan juga mempengaruhi kondisi psikologis loh, Prof. Hmm. Ya. Ya, Jadi maka sekali lagi, Prof, kita ini harus memahami betapa tubuh manusia ini diciptakan begitu sempurnanya loh, ya, Prof. ya. Ya. Dok, tapi tiroid itu walaupun begitu kan tidak life threatening. Artinya tidak merupakan penyakit yang pembunuh seperti gagal jantung misalkan dok. Tidak kan? Jadi ini pertanyaan yang menarik dari Prof justru ya. Ya, Jadi karena efek dari kelebihan hormon tadi tiroksin menjadikan debar jantung yang terus-menerus ya, sehingga jantung harus bekerja keras itu nanti bisa berujung pada apa yang kita namakan kegagalan jantung, Prof. oke. Itu yang kita namakan heart failure. Ya, Heart failure. heart failure. Ya, kalau gagal jantung itu tidak kuat memompa ya akhirnya bisa asites, timbunan air di perut, ya. Kemudian bengkak tungkai, ini sebagai efek kesudahan, ya, Ya, kalau tidak diatasi. Ya. kalau begitu dok, kalau orang sudah nyata-nyata dia memiliki masalah tiroid tadi, apa yang harus dilakukan dok supaya paling tidak stagnan atau tentu saja harus konsultasi dengan dokter ahlinya. Tapi kalau untuk awal-awal orang yang belum sampai ke dokter ahlinya itu apa yang harus dilakukan dok? Jadi begini, Prof, sebetulnya kan kita bersyukur nih hidup di zaman ketika banyak orang itu sebagai pemerhati sekaligus sebagai apa ya, clinician, sehingga ahli penyakit dalam pun masih dicabang lagi menjadi sub ya, endokrinologisnya jadi ahli hormon itu, Prof. Jadi Ya, saya kira bukan hal yang sulit, jadi itu nanti obati dengan baik, insya Allah bisa terkendali. Sebab kalau tidak dikendalikan, Prof, itu nanti sampai pun pada bola mata, Prof, itu oh, bisa menonjol keluar, Prof. oh, Itu yang namanya eksoptalmos, ya. hmm, Jadi, Prof, kalau dipendeli orang, hmm, misalnya di tempat umum, ya, hmm. itu jangan takut dulu, Prof. Takut. Saya dulu dalam perjalanan itu kan naik bis, Prof. Ya, Dari Jogja keluar kota itu, kok ada kursi yang kosong ini, Prof. hmm, Ternyata ya non saya otomatis kan saya duduki, Prof. ya,
Pas saya melihat ke samping, ternyata kok orang ini mendelik, Prof. Nah, kalau saya kan paham betul loh. Oh, ini berarti ada gangguan kelenjar gondok. Sehingga orang yang di sebelah saya tadi yang merasa surprise loh. Umumnya orang takut ketemu saya kok malah tenang-tenang saja. Ya, itu namanya exophthalmos, Bro. Ya, Jadi jadi nggak belum. tahu dia berhadapan dengan pawang steroid. Subhanallah. Ya, jadi, Subhanallah. oh gitu dok. Jadi Iya. paling tidak langkah pertama yang harus dilakukan orang yang punya teori itu gitu ya. Karena kalau nggak diatasi kan, paling tidak makan garam yodium. Paling tidak itu dok. Minta maaf, Prof. Jadi kalau yang kurang yodium itu yang memberikan efek langsung bahwa kelenjarnya itu semakin membesar. Itu Oke. yang namanya hipotiroid, Prof. Oh, hipotiroid. Tapi yang hipertiroid, Prof, itu tidak perlu membesar, Prof, kelenjarnya itu. Hmm. Ya. Tetap Jadi malah ada tiga ini, tiroid, hipotiroid, dan hipertiroid. Kalau betul. itu berarti kurang itu, defisit namanya. Nah, tiroidnya itu sendiri adalah kelenjarnya, Prof. Oke. Nah, Nah, tiroid itu kalau produksinya menurun, itu kita beri nama hipotiroidism. hipotiroid. Ya. Kalau produksinya meningkat, itu namanya Oh, hipertiroidism. hipertiroid. Di antara Ye. dua itu, mana yang sulit dikendalikan, dok? Atau dua-duanya memang harus apa di take care dengan baik itu. Nah, ini pernyataan Prof sangat bagus karena kalau hipotiroid itu kan uji kita perlu edukasi, perlunya garam yang beriodium gitu, Hmm. sehingga nanti bisa mencegah gangguan-gangguan lebih lanjut dari kekurangan tadi. Nah, kalau yang hipertiroid, Prof, ini memang perlu, Prof, adanya penanganan khusus, ya, dengan obat-obat yang mengendalikan kelebihan hormon tadi. Ya. Dan yang penting, Prof. Nah, ketika kelenjar ini membesar, ya, ini kan sebenarnya operasi yang dilakukan tuh cenderung ke arah kosmetiknya, Prof. Oh, iya, iya. Ya, daripada malu, gitu, Prof. Hmm. Terus kita ambil lah, ya. Tetapi hati-hati loh, Prof. Di sudut-sudut kelenjar tadi, Prof, itu ada kelenjar yang namanya paratiroid, Prof. Paratiroid, Para itu kan di samping. samping ya. Nah, itu di pul-pulnya itu loh. Itu Hmm. kalau operasinya terangkat, Prof, Hmm. ya, itu nanti akan terjadi gangguan metabolisme. Hmm. Metabolisme kalsium namanya, Prof. Hmm. Kalek. Ya. Sehingga nanti bisa-bisa ya minta maaf, Prof, karena tubuh ini kan butuh sekali Ya, betul, kalsium. ya. Ya. Ini bisa bisa fatal bahkan, Prof, kalau terambil itu. Ya. Dan itu hubungannya dengan kalek sehingga nanti larinya ke tulang, Prof. Subhanallah. Jadi Subhanallah. namanya kelenjar tiroid, Hmm. tetapi juga di dalamnya ada kelenjar paratiroid yang nanti hubungannya dengan metabolisme kalsium. Nah, kalsium Oke. itu kan penyokong utama tulang, Prof. Lang, nggih. Hmm. Gitu. Jadi kalau sampai kalsiumnya saja berkurang, maka tidak bisa dihindari adanya pengeroposan Ah, tulang. ya, bisa apa itu namanya? Istilahnya yang pengeroposan tulang apa dok? Osteoporosis. Osteoporosis ya, Dan nun sewu kalau sampai terjadi patah itu namanya fraktur, Prof. fraktur. Ya. Nah, kalau Prof kan bidang ekonomi kan frakturnya itu ya laporan apa itu. Fraktur dok. Oh, jadi Gitu. apa? Tiroid itu hormon. Lalu kondisi yang abnormal itu hipo atau hiper. Itu kan dok, Persis. Jadi tiroid itu kelenjarnya, Prof. Seperti kelenjarnya. adrenal. Gitu. Oh ya ya, yang memproduksi hormonnya, Tiroksin. Gitu. tiroksin. Ini namanya tiroksin. Wah, sangat-sangat luar biasa itu. Nah, Alhamdulillah. kalau hipo itu kan rata-rata penampakannya, dok. Artinya simptomnya itu kan tidak segampang dirasakan bagi hipertiroid, Dok. Karena kekurangan itu kan mungkin dia lebih lamban, lebih tidak tidak ganas itu, Dok. Ini Dampak. menarik, Prof.
hasil analisis Prof. Y. Jadi kalau produknya itu menurun, maka berarti mesin metabolisme tidak berjalan normal. Sehingga performance-nya itu ya jadi, minta maaf, kurang energi, ngantuan, nggih. Kemudian juga suhu tubuhnya ya relatif lebih dingin. Dan yang lebih penting lagi loh Prof, ini mempengaruhi metabolisme otak. Otak. Kalau Sehingga hipo ya. berpikirnya jadi lambat, Ah, Prof. waduh. Iya, 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 iya. Iya. Dah, apalagi kalau sudah tua, hipotiroid itu bertumpuk-tumpuk dok ya. Sudah makan dikira belum makan. Allahu Akbar walillahilhamd. Loh, kalau hipertiroid dok, kalau hipertiroid itu apa yang dirasakan langsung pada tubuh? Apa dia misalnya meriang, ngetok-ngetok atau apa dok? Iya, jadi sekali lagi, Prof, untuk hipertiroid itu kan tadi metabolisme meningkat ya, Prof. Ya. Terlalu aktif ya, Pak. Oh Mesinnya iya, jadi ya, mesin tubuhnya berpikirnya terlalu aktif dok itu. perlu aktif, Mesin. Prof. Ya. Sehingga itu tadi kecapean sendiri termasuk jantungnya lelah juga, Prof. Oh, Ya. jantungnya lelah. Kalau hipotiroid, Berdebar-debar terus, Prof. kalau hipotiroid nggak mempengaruhi jantung. Ya juga mempengaruhi ya, namanya metabolisme itu kan berlaku umum, Prof. Oh iya, iya, iya. Oke, oke. Jadi yang under maupun over itu adalah berpengaruh semua. Tapi untuk menjaga Iya. yang pas itu ya. Ngono ya, Iya. ngono nek aja ngono itu yang susah dok. Persis, Prof. Milo, maaf, Prof. Yang Ya. namanya olahraga itu kan pasti berhubungan dengan metabolisme, Prof. Hmm. Nah, inilah perlunya olahraga itu betul-betul diatur dosisnya. Istilahnya Prof. Suyanto itu kan diresepkan itu ya. Ya, ya. Sekarang ini jangan hanya berpikir resep itu mesti obat loh, Prof. Ya, ya, betul. Resep olahraga itu juga perlu didengung-dengungkan supaya tidak berlebihan atau kurang. Hmm. Karena exercise is medicine loh, Prof. Ya. Iya, olahraga itu obat. Seperti tadi, Prof. Hmm. Oh, ini sebelum olahraga kita cek dulu kemampuannya. Loh, belum mau ayo sepeda kok jantungnya sudah tinggi ya. Jangan dipaksa olahraga, Prof. Ya, Nah, ya, malah berbahaya ini. ya. Iya, Betul. Jadi dok kesimpulannya itu baik hipotiroid maupun hipertiroid itu betul. olahraga itu highly recommend supaya eh, ikut mengkondisikan metabolisme itu. Betul nggak? Betul, tetapi setelah melalui rekomendasi dari dokter yang apa ya, yang memeriksanya. Iya. Oke, baiklah dok. Saya kira ini informasi yang penting dari yang menderita tiroid hipo ataupun hiper, jangan putus asa Iya. karena itu sebetulnya adalah masalah keseimbangan tadi ya dok ya. Keseimbangan, Ya, keseimbangan. dan itu kita bisa mengkondisikan diri di samping konsultasi dengan dokter. Dan Iya, Allah selalu memberikan obat kepada semua penyakit yang diderita manusia. Benar nggak dok itu? Sebetulnya? betul, Prof. Nah, Alhamdulillah. ya karena Semua itu saudara, penyakit ada obatnya, Prof. ya semua penyakit ada obatnya. Kecuali, Kecuali dok, wah, lupa. kalau tua itu tidak bisa jadi muda ya, Ya, Prof. ya, 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 ya. Kalau Masya Allah. Makanya Prof itu adil loh. Kalau senam itu ya dipilih yang sebaya lah ya. ya, ya gitulah. Kita bersyukur saudara-saudara yang tua-tua masih bisa berolahraga dan sebagainya. Karena itu nggak bisa diobati. Paling diperlambat dikit gitu. Masya Allah. Terima kasih dok dan ketemu Iya. lagi. Insya Allah kita akan selalu mengedukasi para pendengar, para pemirsa Suyanto.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.